Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Deni Hidayatullah, SE, MMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan. Perkenalkan, nama saya Lailatul Kamalia dengan NPM 2170065160009 dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang resum yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu resum materi perkuliahan dari minggu pertama sampai minggu ke-7. Baik, saya akan langsung ke materi yang pertama. Materi pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama ada model-model komunikasi. Sinyal-sinyal tidak hanya harus sesuai dengan sistem transmisi dan receiver, namun juga harus ada sinkronisasi antara transmitter dan receiver. Di luar hal-hal dasar dalam memutuskan sifat dan timing sinyal, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar terjadi komunikasi antara dua pihak, yaitu dalam hal exchange management, bila main data dipindahkan ke dua arah atau direction. Selama beberapa waktu kedua ujung harus kerjasama. Sebagai contohnya, bila dua orang melakukan percakapan melalui telepon, salah satu pihak harus menekan nomor pihak lain yang ingin dihubungi. Dalam hal ini, sinyal yang digerakkan menghasilkan dering pesawat telepon yang dituju. Pihak yang dituju akan melengkapi koneksi tersebut dengan cara mengangkat atau membangkitkan receiver. Yang kedua ada komunikasi data. Komunikasi data adalah pertukaran data antar dua perangkat atau lebih melalui media transmisi, misalnya kabel. Untuk bisa terjadi data komunikasi perangkat harus saling berkomunikasi atau terhubung menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi yang terdiri atas komunikasi dari hardware, peralatan fisik, atau keras, dan perangkat software. Karakteristik dasar komunikasi data diantaranya sebagaimana di bawah ini. Yang pertama, yaitu ada pengiriman sistem harus mengirimkan datanya ke tujuan. Yang kedua, ada akurasi sistem harus memberikan data. Dan yang ketiga, kita mempunyai ketepatan waktu, tepat waktu sistem harus mengirimkan data pada waktu yang tepat. Yang keempat, ada jitter mengacu pada variasi waktu kedatangan paket. Yang ketiga, yaitu jaringan komunikasi data. Seringkali sangatlah tidak praktis saat dua perangkat komunikasi dihubungkan secara langsung. Dari ujung ke ujung berikut ini, contoh kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, bila perangkat-perangkatnya merupakan bagian yang saling jauh terpisah, misalnya berada pada jarak ribuan kilometer, tentunya akan memakan biaya yang sangat banyak sekali untuk menyambung dan menghubungkannya. Yang kedua, ada terdapat serangkaian perangkat masing-masing membutuhkan jaringan untuk menghubungkan satu sama lain pada waktu yang berbeda. Saya lanjut ke yang keempat, yaitu ada protokol dan arsitektur protokol. Umumnya, suatu entity cukup mampu untuk mengirim dan menerima informasi, dan suatu sistem secara fisik merupakan objek yang berbeda yang memuat suatu entity atau lebih. Bagi dua entity agar dapat berkomunikasi secara lancar, ibaratnya kedua harus berbicara dengan dua bahasa yang sama. Apa yang dikomunikasikan, bagaimana komunikasi itu terjadi saat komunikasi tersebut dilakukan, haruslah sesuai dengan kesepakatan. Di antara entity-entity yang terlibat, kesepakatan yang dimaksud menunjuk pada sebuah protokol, yang dapat juga diartikan sebagai suatu rangkaian aturan yang memenuhi proses pertukaran data di antara dua entity. Materi minggu kedua, transmisi data. Yang pertama ada terminologi transmisi. Istilah hubungan langsung dipergunakan untuk menunjuk pada jalur transmisi di antara dua perangkat. Misalnya, dirambatkan secara langsung dari transmitter menuju receiver tanpa melalui perantara. Berbeda dengan si amplifier atau repeater yang dipergunakan untuk meningkatkan kekuatan sinyal.
Patut dicatat bahwa istilah ini dapat diterapkan untuk media gaib dan ungaib. Media transmisi gaib adalah ujung ke ujung bila ia menyediakan suatu hubungan langsung di antara dua perangkat dan membagi media yang lama pada sebuah multipoint gaib. Lebih dari dua perangkat membagi media yang sama. Yang kedua ada sinyal. Dengan kata lain, tidak ada sinyal yang terputus atau discontinue. Sedangkan sinyal discrete adalah sinyal di mana intensitasnya mempertahankan level yang konstan selama beberapa periode waktu dan kemudian berubah ke level konstan yang lain. Yang pertama ada sinyal analog. Dua sinyal analog yaitu dua parameter karakteristik utama yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Isyarat analog umumnya dikatakan dengan gelombang sinus. Mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Yang B ada sinyal digital. Biasanya isyarat ini juga dikenal dengan isyarat discrete sinyal yang memiliki dua kondisi ini biasanya disebut dengan bit. Bit merupakan istilah khas pada isyarat digital. Satu bit berupa 0 atau satu kemungkinan nilai pada sebuah bit adalah 2. Kemungkinan lagi nilai pada 2 bit ialah sebanyak 4 berupa 22 berupa 00, 01, 10 dan 11. Secara umum, jumlah peluang nilai yang terbentuk oleh gabungan bit adalah sebesar 2n. Buah sistem digital merupakan bentuk sampling dari sistem analog digital pada dasarnya dikodekan dalam bentuk biner heksa. Heksa banyaknya nilai suatu sistem digital dibatasi dengan lebarnya jumlah bit atau jumlah bit juga sangat mempengaruhi nilai akurasi sistem digital. Yang ketiga ada fungsi sinyal analog dan digital. Sebuah ADC atau analog to digital converter berfungsi untuk mengkodekan tegangan sinyal analog waktu kontinu ke bentuk sederetan bit digital waktu discrete sehingga sinyal tersebut dapat diolah komputer. Proses konversi tersebut dapat digambarkan sebagai proses 3 langkah, yaitu sampling atau penculikan, quantizing atau kuantisasi, dan yang terakhir ada coding atau pengkodean. Yang keempat ada perbedaan sinyal analog dan digital. Di sini kita bisa melihat ada beberapa sinyal analog dan digital. Salah satunya yaitu bersifat kontinu yang mempunyai oleh sinyal analog, dan sinyal digital yaitu bersifat discrete 0 dan 1. Yang ketiga, materi pertemuan ketiga adalah transmisi data digital dan analog. Yang pertama yaitu ada pengertiannya. Dalam mentransmisikan data dari sumber ke tujuan, satu hal yang harus dihubungkan dengan sifat data. Arti fisik yang hakiki dipergunakan untuk menyebarkan data. Dan pemrosesan atau penyetelan apa yang perlu dilakukan sepanjang jalan untuk memastikan bahwa data yang diterima dapat dimengerti dengan baik. Dari semua pertimbangan ini, inti terpentingnya adalah apakah kita menghadapi analog entity ataukah digital entity. Secara kasar, istilah analog dapat disamakan dengan continue, sedangkan digital dengan discrete. Dua istilah ini sering dipergunakan dalam komunikasi data, dan setidaknya dalam 3 konteks, yaitu data, pensinyalan, dan transmisi. Yang kedua ada data dan sinyal. Pengertian data yaitu analog data menerima nilai yang terulang secara terus-menerus dan kontinu dalam beberapa interval. Sebagai contohnya yaitu suara dan video. Suara dan video dapat mengubah pola-pola intensitas secara terus-menerus. Sebagian besar, data yang dikumpulkan oleh sensor seperti temperatur dan tekanan nilai tanpa henti. Digital data menerima nilai-nilai yang berlainan, misalnya teks dan bilangan bulat. Yang kedua ada sinyal. Sinyal yaitu dalam suatu sistem komunikasi data disebarkan dari satu titik ke titik yang lain melalui sebuah alat sinyal elektrik. Suatu sinyal analog merupakan aneka macam gelombang elektromagnetik yang berlangsung terus-menerus yang kemungkinan disebarkan lewat berbagai macam media, tergantung pada spektrum. Contohnya, media kabel semacam twisted pair dan coaxial cable.
kabel fiber optik, dan atmosfer atau ruang perambatan. Sinyal digital adalah suatu rangkaian voltase pulsa yang bisa ditransmisikan melalui sebuah media kabel. Sebagai contoh, suatu level voltase positif konstan ditunjukkan sebagai biner 1, sedangkan level voltase negatif konstan dengan biner 0. Lanjut yang ketiga ada gangguan transmisi. Dalam sistem komunikasi sinyal yang diterima, kemungkinan berbeda dengan sinyal yang ditransmisikan, karena adanya berbagai gangguan transmisi. Bagi analog sinyal, gangguan ini dapat menurunkan kualitas sinyal, sedangkan bagi digital sinyal akan natural bit error biner di 1 diubah menjadi biner 0 dan seterusnya. Di bagian ini, kita menguji bahwa berbagai gangguan dan bagaimana pengaruhnya terdapat kapasitas yang membawa informasi pada satu jalur komunikasi. Pertemuan keempat yaitu ada media transmisi data. Yang pertama ada media transmisi guide atau guided. Dalam suatu sistem transmisi data, media transmisi merupakan jalur fisik di antara transmitter dan receiver. Media transmisi untuk gelombang elektromagnetik dibedakan menjadi dua, yaitu guide and unguided. Pada media guide, gelombang dipandu di sepanjang media yang secara fisik medianya sendiri tanpa kasat mata. Misalnya twisted pair, tembaga koaksial kabel, tembaga, dan serat optik. Atmosfer dan ruang angkasa adalah contoh untuk media unguided, yang berlaku sebagai media untuk mentransmisikan gelombang elektromagnetik, namun tidak memandunya sekalian bentuk transmisi. Semacam ini tidak memerlukan kabel sebagai penghantarnya. Karakteristik dan mutu suatu transmisi data ditentukan oleh dua hal, yaitu karakteristik media dan karakteristik sinyal. Untuk media guide, media itu sendiri menjadi lebih penting dalam penentuan batasan-batasan transmisi. Yang kedua ada twisted pair. Twisted pair adalah media transmisi guide yang paling hemat dan paling banyak digunakan. Twisted pair terdiri dari dua kawat yang disekat dan yang disusun dalam suatu pola spiral beraturan. Sepanjang kawat bertindak sebagai jalur komunikasi tunggual. Beberapa kawat tersebut dijadikan satu dengan cara dibungkus dalam sebuah sarung pelindung yang keras. Yang ketiga ada coaxial cable. Coaxial cable mungkin merupakan media transmisi yang paling bermanfaat untuk segala macam keperluan, serta dapat digunakan untuk berbagai jenis aplikasi. Aplikasi yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penghubung sistem komputer, distribusi siaran televisi, transmisi telepon jarak jauh atau jangkauan pendek, lokal area network atau yang kita kenal dengan LAN. Yang keempat ada serat optik. Serat optik sangat tipis sekali, namun memiliki kemampuan tinggi memandu sebuah sinar optik. Serat optik terbuat dari berbagai jenis kaca dan plastik. Kerugian terendah dapat diperoleh dengan menggunakan serat yang terbuat dari ultra pure fused silica. Namun, serat ultra pure ini sulit diproduksi. Ada juga jenis lain, yaitu serat kaca hyperloss, multi-component, yang lebih ekonomis, namun masih memberikan kinerja yang baik. Sedangkan serat plastik sedikit lebih mahal dan bisa dipergunakan untuk koneksi jarak, di mana tingkat kerugiannya masih dapat diterima. Pertemuan kelima yaitu pengkodean data. Yang pertama ada data digital dan sinyal-sinyal digital. Bentuk paling sederhana dari pengkodean digital dari data digital ditetapkan salah satu level voltase untuk biner 1 dan lainnya untuk biner 0. Skema pengkodean yang lebih kompleks digunakan untuk meningkatkan kinerja dengan cara mengubah spektrum di sinyal serta dengan menyediakan kemampuan sinkronisasi. Yang kedua yaitu data digital dan sinyal-sinyal analog. Sebuah modem mengubah data digital menjadi sinyal analog sehingga dapat ditransmisikan sepanjang saluran analog. Teknik dasarnya adalah amplitude shift keying atau ASK, frekuensi shift keying atau FSK, dan fase shift keying atau PSK. Ketiganya mengubah satu karakter atau lebih suatu frekuensi
pembawa agar bisa menampilkan data biner. Yang ketiga ada data analog dan sinyal-sinyal digital. Data analog, misalnya suara dan video diubah ke dalam bentuk digital agar mampu menggunakan fasilitas-fasilitas transmisi digital. Teknik yang paling sederhana adalah Pulse Code Modulation atau PSM, yang melibatkan pengambilan sampel analog secara periodik dan mengkuantisasi sampel. Yang keempat ada data analog dan sinyal-sinyal analog. Data analog dimodulisasi oleh suatu frekuensi pembawa agar menghasilkan sinyal analog dalam band frekuensi yang berlainan, yang dapat digunakan pada sistem transmisi analog. Teknik dasar untuk ini adalah amplitude modulation atau IM, frequency modulation atau FM, dan phase modulation atau PM. Materi ke-6 yaitu jaringan komputer, yaitu yang bagian 1. Pengertian, jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel. Autonomous adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh sehingga dapat membuat komputer lain di restart, shutdown, kehilangan file atau kerusakan sistem. Yang kedua yaitu ada jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Sebelum jaringan komputer populer, user komputer pernah mengenal sistem terdistribusi. Terdapat hal yang cukup membingungkan dalam pemakaian istilah jaringan komputer dan sistem terdistribusi atau distributed system. Persamaannya adalah keduanya merupakan sekumpulan komputer yang terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda atau sama-sama harus memindahkan filenya terlebih dahulu. Materi ke-7 ada jaringan komputer atau bagian kedua. Sejarah jaringan dan internet. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Pada sistem TSS, beberapa terminal terhubung ke sebuah host komputer. Dalam proses TSS, mulai nampak perpaduan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang pada awalnya berkembang sendiri-sendiri. Yang kedua yaitu ada tujuan dan manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer bagi user dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebutuhan perusahaan dan jaringan umum. Tujuan utama dari terbangunnya sebuah jaringan pada perusahaan adalah resource sharing, saving money, dan high reality. Manfaat jaringan komputer untuk umum yaitu jaringan komputer akan memberi layanan yang berbeda kepada pengguna di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan. Yang ketiga ada masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer, yaitu masalah sosialnya ada koneksi jaringan komputer atau internet. Ini juga akan menimbulkan masalah ekonomi yang serius bila teknologinya dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi namun merugikan pihak yang lain. Dan yang keempat yaitu ada jenis-jenis jaringan. Secara umum, jaringan komputer terbagi menjadi 3, yaitu Local Area Network atau LAN, Metropolitan Area Network atau MAN, dan Wide Area Network atau WAN. Begitu saja resume yang sudah saya buat dari materi perkuliahan minggu 1 hingga minggu ke-7. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.